Ini kok. Orang yang kafir. Inaladina kafaru. Nggih. Saufa nuslihim naron. Ulama nazijat haddalnahum juludan ghairaha liyazuqul adab. Sesungguhnya orang-orang yang engkar kepada ayat kami, ngerti nggih? Saufa nuslihim akan kami masukkan mereka naron ke dalam neraka. Arti itu ada nusli. Ya. Berarti dari kata sholat gitu ya. Nusli. Kami masukkan. Itu fi'il mudhari. Tapi itu tidak ada. Itu kan yang sokeh. Itu yang itu tidak sokeh. Karena mandoknya rumusnya tidak seperti itu. Perkecualian. Beda ya. Nuslihim, kami masukkan mereka naron ke neraka. Nah ada keterangan ke, tapi karena di situ ada fathah, nah itu menunjukkan objek. Maka berarti kan dimasukkan ke neraka. Ulama setiap kali natijat, enggak? Natijat itu sama dengan kalau di itu fa'alah. Pak kalau najat apa Pak? Ya? Najat. Natijat, bukan nado. Ini najat merakanya najat apa Pak? Najat. Nah, ada nama najat. Natijat itu berarti sama dengan itu fa'alah. Najita itu kami ganti. Juludu kulit mereka. Jadi yang diganti itu kulitnya. Juluduhum apa itu? Juludan goroha dengan kulit yang lain. Timbulkan kulitnya ketika sudah hangus, timbul lagi, bisa lagi. Diganti kulit yang baru. Untuk apa? Liyadzukul azab. Supaya mereka dapat merasakan sakit. Rasakan sakitnya saraf ada di kulit. Nah, ternyata ayat ini juga dibaca oleh orang kafir di negeri Thailand sana, namanya Profesor Tajaten. Membaca ayat ini kaget. Kok bisa kaget? Karena dia juga baca makalah tentang kulit. Kulit itu kalau sudah hangus, itu berarti saraf-sarafnya sudah rusak, itu tidak terasa. Jadi tidak usah hangus itu gak terasa loro. Nah, ternyata Allah di situ mengatakan, nek wis hangus diganti dengan kulit yang baru. Tujuannya apa? Liyadzukul adzab, supaya mereka dapat merasakan sakit. Persis yang pengetahuan. Kaget ini. Masuk Islam akhirnya. Atau jatan itu. Tapi banyak. Diganti kan nggak terasa sakit. Kalau tidak diganti tidak terasa sakit. Nah, itu namanya agama dihubungkan dengan ilmu pengetahuan. Nah, sama dengan gini. Wong mati sore manet. Ini perlu ilmu, perlu logika. Wong mati sore meneh. Dengan urusan agama kan gitu. Nah, kita buktikan secara ilmiah. Supaya kita tuh mantap gitu. Ya. Nah, yang begitu itu dalam Quran diceritakan. Nabi Ibrahim itu kepingin roh ya apa mati usuk urip maneh. Sehingga Allah mengatakan, Ibrahim, kamu tidak percaya? Cara bahasa saya itu. Betul-betul ya Allah percaya. Walakin tetapi litatma'inna qalbi, supaya hati saya itu jadi tenang. Nah, ternyata latar belakangnya Ibrahim ngomong itu karena dia dakwah kepada Raja Namrud. Dia bilang Tuhanku adalah yang menghidupkan dan mematikan. Dijawab oleh Raja Namrud, masa aku ya iso ngurip mati.
Kalau dia naruh pidana tak patenani mesti mati. Ajaran mesti urip. Ganjel dengan ini ditakon nang Allah itu. Jadi Allah katakan fakhud arba'atam minat tawiri. Maka ambillah 4 burung. Ya, fasurhuna lalu hancurkan oleh kamu. Lalu burung 4 itu dihancurkan, lalu disuruh meletakkan di tiap-tiap sungai. Wis dihancur jadi ayo selembut ya. Sumadauhuna, kemudian panggillah burung-burung yang sudah dihancurkan tadi itu. Yakti nakasaya, niscaya burung itu akan datang kepada kamu dengan bersegera. Dan itu disaksikan dengan mata kepala sendiri oleh Ibrahim. Nah ini namanya imannya, tingkatnya adalah tingkatan iman ainul yaqin. Melihat kekuasaan Allah dengan mata kepala sendiri. Nah, apakah kita bisa seperti itu? Bisa. Kalau itu saya tambah lagi. Dalam surat Kahfi itu ada seorang pemuda yang dikejar-kejar oleh pemerintah saat itu karena imannya, sehingga dia sembunyi di gua. Ternyata oleh Allah dimatikan selama 100 tahun. Nah, setelah 100 tahun dibangkitkan lagi, itu dia tidak merasa kalau 100 tahun. Dikira cuma sehari atau sehari. Itu karena apa? Ditandai dengan minuman dan makanannya itu foto. Tidak mungkin harus tahun. Harus tahun ya minumannya garing lah ya, rusak. Tapi himarnya sudah menjadi seonggok tulang. Nah, akhirnya dipertunjukkan oleh Allah bagaimana Allah menghidupkan himar tadi yang tulang belakangnya sudah hancur tadi dihidupkan kembali di hadapan orang itu. Nah, imannya orang seperti ini namanya iman levelnya ainul yakin. Kalau kita rata-rata imannya ilmu yakin, berdasarkan ke ilmu. Berapa Pak yang imannya dihidupkan lagi? Lalu Pak, kita dari surat Kahfi. Kalau dia dalam 309 tahun aja. Tidak banyak. Nah, sekarang kita buktikan secara ilmiah juga bagaimana makhluk yang sudah mati bisa hidup kembali. Bagaimana kita makan? Nanti termasuk orang lagi talqin itu kerungu tak? Dilogikakan bisa. Nah, sekarang kita buktikan orang makhluk yang sudah mati bisa hidup kembali. Itu melalui ilmu teknologi yang namanya cloning. Pernah dengar cloning? Iya. Cloning itu adalah fotokopi, tapi yang difotokopi bukan kertas, tapi fotokopi makhluk. Nah, fotokopi sekarang misalnya tak fotokopi, keluarnya kan sama. Nah, itu yang difotokopi makhluk. Nah, ada kejadian di Amerika itu orang memiliki anjing yang sangat bagus, terus mati. Kepingin jawab anjing ini urip mana? Dia minta jasa teknologi cloning itu tadi. Sudah biayanya luar biasa banyaknya. Betul. Nah, prosesnya begini. Dia ambil sel apa? Sel tubuhnya. Lalu disenyawakan dengan sel telur. Nah, setelah itu ditransfer ke dalam makina. Nah, setelah itu menjadi pembuahan, lalu lahir. Itu sama dengan makhluk yang punya sel itu tadi. Yang mati tadi. Yang mati. Jadi umpama itu anjing warna hitam, dia akan lahir warna hitam. Lewat anjing juga. Ya anjing, ya keluar anjing cuma yang warnanya sama persis sama. Jadi itu kan lahirnya manusia gimana dong? Makanya ada Sama. itu, Pak. Kulit. Kalau cloning manusia teorinya sama, cuma para agamawan Melarang. Kayak namanya itu sudah ini nitip itunya di bank sperma. Oh, kalau ditentukan bank sperma itu untuk bayi tabung. Iya. Takutnya nanti kan dia belum menikah, udah usia 3 tahun lebih, makanya dia supaya nanti pada waktu menikah spermanya masih bagus, dititipkan supaya di bank. Itu. Tapi itu juga bermasalah, Bu. Bukan sperma, rahim. Rahim Bukan. perempuan. Bukan rahim, Nah, Sperma. sperma laki-laki. Kalau sperma itu ada? sel telurnya. Sel telurnya, Be. Sel Iya, sel telurnya telurnya. juga. Nah, bisa juga ya. Katanya untuk apa? Nanti takutnya saya pada waktu udah berjodoh menikah saya nggak usia 40, sementara kan takutnya fisiknya Iya. sudah 40 itu udah 2 anak, Bu. sel telurnya itu. Makanya sekarang dititipkan di bank. Nah, sekarang balik lagi itu tadi.
Kalau Rasulullah mengatakan nanti hari kiamat itu ditiupkan trompet, berarti turun hujan. Umpama hujan ini tadi mengandung sel telur, terus dilewer nang kuburan, itu terjadi proses cloning. Bisa bermunculan di situ. Ini secara teori ya. Tapi apakah seperti itu Allah alam. Tapi artinya apa? Ilmu bisa membuktikan bahwa makhluk yang mati bisa hidup kembali. Ada teknologi. Berarti kita itu bisa mencapai derajat sebagaimana Nabi Ibrahim tadi. Level ainul yakin. Nah, itu begitu. Nanti dilakukan. Termasuk juga mendengarkan tadi. Ya. Ditalkin dengan. Oh ya, ayat ya. Ayat gini. Rasulullah kan mengatakan laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan orang yang akan mati itu dengan la ilaha illallah. Pertanyaannya krungu. Senang ya? Yang mau mati kan karena yang mati kan. Oke, yang mau mati itu krungu tadi talkin itu. Kan gitu ya. Kurung Pak. Yo, jangan kira-kira, pasti. Pasti Pak, karena kan belum mati. yang mati itu kan dohir Pak. Kalau batin, jiwa itu kan hidup abadi kan Pak. Semua tidak bisa bergerak, tidak Itu kan ilmu-ilmu anu. Kita butuh ilmu itu nyata, ilmu fisika. Ini, kalau dalam ilmu kedokteran, orang yang akan mati itu tandai dengan hidungnya itu dingin, Ya. kakinya dingin, Iya, mulai kaki Ya. dulu. terus panca inderanya mulai tidak berfungsi. lemah. Tangan darai, matanya, apa tidak berfungsi. Tapi yang masih berfungsi lama, Iya. telinga. Kan bagian kepala Sama otak Pak. Ya. Nah, telinga kalau dalam sebuah pengetahuan. Nah, kalau telinganya itu masih berfungsi, berarti masih bisa dengar. Iya. Misalnya mulutnya sudah tidak berfungsi, tapi krungu. mulut kan posisinya di bawahnya. Nah, bahasa itu kan ada 3. Bahasa isyarat, bahasa hati, dan bahasa lisan. Iya. Nah, orang kan kadang dituntun untuk ucapan la ilaha illallah itu mungkin juga hatinya bisa ngomong. Iya. Tapi lisannya mungkin tidak bisa karena tidak berlaku. Karena tidak berfungsi. Iya. Nah, saat itulah sebenarnya antara perintah agama dengan pengetahuan masuk. Berarti ketika kita talqin orang itu mendengar. Nah, cuma kalau nalkinnya lambat mungkin lain-lain sudah tidak berfungsi, makanya nggak sendirono. Nah, kalau sebelum parah mungkin ditalkin mungkin masih bisa meniru. Iya. Nah, itu logika agama dengan pengetahuan. Jadi masuk, termasuk logikanya hari kiamat matahari terbit dari barat. Barat. Ya apa ya? Sekarang sudah terbukti. Anjana saat ini nek kapan nih penghujan rendeng ya, sampai kemarau. Bulan berapa? Masih ingat nggak? Zaman dulu kan orang itu mulai berberan. Kenapa? Zaman dulu itu September. Kalau saya lihat sekarang itu nggak bisa. Nggak bisa. Sudah Sudah Nggak cocok. kacau. Ya maksudnya nggak cocok. Zaman dulu. Ini banyak hutan tuh, di ketiga tadi hutan. Kenapa panjenengan tahu masalahnya? Main selitunya mataharinya. Petanya. Ini berdasarkan penyelidikan ya, bukan agama, tapi penyelidikan. Ternyata buminya sekarang ini bergerak, lepas dari orbit. Nah, Itu berjalan sudah, iya. jalan terus sekarang sudah kecepatannya berapa gitu. Tahun 2001 kemarin itu berapa kecepatannya lupa. Saya pernah lihat catatannya. Akhirnya nanti pada akhirnya poros itu berubah. Iya, posisinya dari Sini selatan jadi utara, utara jadi iya. selatan. Saat itulah matahari terbit dari barat. Nah, dari barat. Nah, peneliti ini menyimpulkan seperti itu. Nanti Ya. matahari akan terbit dari barat. Ya, karena posisi bumi. Tanya kemana-mana, tidak ada yang bisa memberikan penjelasan. Yang bisa memberikan penjelasan adalah Islam. Karena Rasulullah mengatakan nanti hari kiamat itu ditandai dengan matahari terbit dari barat. Persis masuk Islam dia. Loh, gitu loh. Jadi kalau kita kaitkan ilmu pengetahuan dengan ayat Al-Quran, enak. Nah, jadi ini juga modal-modal kita untuk lebih mantap dalam meyakini Islam. Maka Islam itu ada ilmiah, ya masuk akal Islam itu. Nah, ya seperti itu kan perlu kita juga tahu.
Misalnya kita menghadapi orang-orang kafir, jangan dikasih dalil, gak kelem. Mau dia gak percaya. Ya lu pengetahuan, Iya, betul. masalah pengetahuan baru Yang dia. masuk akal. Iya. pokoknya. Kalau dalil oh kamu dia gak percaya kok. Itu yang apa tuh yang Zakir naik pernah ini dengar deh. Dokter Zakir Naik itu, Iya. orang India itu. Iya itu kalau ceramah itu berdebat kan, akhirnya orang itu masuk Islam, mesti masuk Oh Islam. ya itu ahli Profesor. ahli Kristen, Iya. kristologi. Ke dokter, anak-anak itu ini Jadi orang itu kalau dia itu bisa ada dewi-dewi. berdebat itu loh, akhirnya yang mesti masuk Islam. Karena Zakir Naik kan dengan ilmu Terus pengetahuannya. dengan Iya. dengan contoh real. Iya. Nah itu tafsir dengan ilmu Ya, pengetahuan. seperti tadi yang saya katakan tadi, kenapa nanti sekarang kok cuaca kayak yang dulu kan September sampai berat tuh hujan. Iya. kan Sekarang angel, Nah, gak cocok. seperti ini orang berdebat itu akhirnya joy akhirnya masuk Islam. Karena sudah bereset sekarang ini. Iya, Dari dari itu orbit. Pak, apa Ustaz itu Zakir Naik. apa namanya ada boxingnya mengenai yang itu loh, insya Allah sama tulisan yang pakai SH itu ternyata bukan dari dia, tapi orang-orang sudah apa menggunakan insya Allah itu pakai SH. Kalau saya nggak pernah mau. Ya makanya. Karena saya tahu yang Arabnya. Itu SJ. Ini. Ya, Saya tuh nggak pernah dengan Sin, orang ya, tak sin. belum saya punya ilmu kok. Iya. Nah ya. Tulisannya kan Tapi orang gini, langsung in. berubah. Ya. Ustaz pakai yang hitam biar kelihatan Ustaz tak itu nih. Nah. Oh masih Ya, berdebat itu enggak, kali. sin, Loh, sin, kok bukan tadi apa? SJ. Oh, saya tutupi. Tutup yang keliru. Nggih. Ini ada ngomong itu anu itu Pak. Orang-orang banyak yang nggak paham. Ya makanya jadi itu kan jangan lupa. Kalau SH kan sol. Ya insya Allah. Insya Allah. Nah terus Pak Shotnya sebenarnya itu anu shotnya pakai pembantah basahnya apa pakai namanya tuh saya Basahnya tidak pernah pakai- makan itu. apa? Spidol hitam biar kelihatan. Ini lah. Iya. Saya tidak pernah nulis itu. Orang-orang itu apa? Dari Orang atas. dari Ya. Aku sejak dulu saya nggak mau. Iya saya juga Orang mau. kan SJ. dia paham ya. Ya silakan mereka profesor nggak mau karena saya tahu Arabnya. Iya, tahu Aku Arabnya. nggak In. pernah nulis SH. Ini ya lihat ya. In Iya. jika Jika. sya'a ini satu kalimat. Allah satu kalimat. Nah, kamu biasanya nulisnya gini. In sya SJ kita betul. Insya Allah. Anda itu harus dua. Ya, dua bulan. Karena apa? Sya'a. Saya itu satu kalimat. Oh, dipercepat saat itu. Nulis sejarah. Kalau syarat kan begini loh. Lah ini SY. Sin itu SY. Bukan SH. SH itu short. Saya tidak pernah nurut gitu. Insya Allah. Jadi berita betul ini orang itu panjat saya. Ya, kita paham ya. Ya. Jadi ini sebenarnya masih bahasa analitik tapi oleh masukan-masukan ilmiah lain. Ini, Pak. Dan enak. Karena saya ini Jumat dari kak suwe-suwe. Masih ngerti ya suwe loh. Oh. Ketok, Sama, Pak. ketok, Betul. Sudah ini.